kasihan, ada yang ngerasa tapi yang wah ini kayak gue yang nyukurin dia gitu loh. Wah karma nih gitu kan. Mampus lu. Udah habis semuanya kan, kita tebus dia dengan nominal yang tidak sedikit. Rumah, mobil, sampai pinjem-pinjem ya kan. Bininya juga bisa kok berubah, yang penting dikasih ini ya kan. Coba duitnya ke gue karena lu jelek. Ya kan? Lu gembrot nih duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Andi Jejak Backpacker, host yang sedikit-sedikit mulai tampan dan bisa bikin kamu nyaman. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber, seorang istri ya lebih tepatnya, di mana suaminya pernah hadir di sini menceritakan perselingkuhannya. Dan kali ini kita hadirkan istri dari narasumber tersebut. Kita kulik nih gimana sih kejadian sebenarnya waktu itu. Sebagai seorang istri kan pasti ada masa-masa dan perasaan yang beda ya. Gak usah nunggu lama-lama nih, kita sambut aja narasumbernya. Halo Kak Jingga. Halo, selamat malam. Selamat malam Kak Jingga. Wow Kak Jingga. Ya Kak Andi. Ya, jadi Kak Jingga ini adalah istri dari Batman ya. Kalau teman-teman mau tahu videonya yang mana sih suaminya yang waktu itu, nah nanti teman-teman bisa klik di sini ya. Ada linknya saya taruh di sini. Jadi Kak Jingga, sebelumnya terima kasih banyak nih sudah mau hadir di sini dan mau berbagi cerita juga dengan kita nih. Siap. Ya, Sama-sama. Spek kayak gini masih diselingkuhin. Ya namanya kehidupan ya Kak ya. Betul. Oke, namanya kehidupan berumah tangga tuh ada aja sih cobaannya gitu. Kalau lelaki tuh biasanya kan harta tahta dan wanita gitu ya. Iya betul. Sisi perempuan cuma menerima. Enggak terima Nggak sebenarnya. terima sebenarnya ya. Enggak Oke deh Kak, nggak usah nunggu lama-lama deh. Langsung aja deh Kak, ceritain aja ya. Gimana rasanya, relax aja, santai. Ungkapin semuanya di sini. Silakan Kak Jingga. Oke, siap. Iya, seperti yang sudah mungkin teman-teman ketahui ya, dari link yang nanti mungkin bisa dibuka gitu kan, ada cerita si Batman itu, Ya. dia berselingkuh ya kan dengan petugas food court kalau nggak salah ya. Ya, food court. Iya, Oke. dengan petugas food court itu pada saat saya setelah melahirkan anak keempat. Oke, jadi baru aja melahirkan tuh ya. Iya, baru aja melahirkan. Oke. Kalau dibilang sih, kalau misalkan mungkin nanti ada yang lihat nih di entah di medsos saya, entah teman-teman saya, mungkin aja kan mereka pada mampir di Iya, Jejak iya. Backpacker ini secara kan Jejak Backpacker udah Amin, tenar ya. amin. Kalau ini kita channel yang kedua nih sih, masih kecil sih. Tapi kan nyambung kan Nyambung, sama yang nyambung. pertama kan. Kalau ada yang lihat pasti mungkin hafal saya Oke. seperti apa. Ya mungkin dibilang jelek juga nggak jelek-jelek banget bang dulu. Ya kan namanya masih gadis, mungkin masih langsing Oke. ya kan. Mungkin masih kenceng ya kan gitu kan. Akhirnya tuh saya habis melahirkan anak keempat. Dari anak ketiga 1 sampai ketiga tuh badan tuh masih biasa aja. Dalam arti enggak sampai yang gemuk-gemuk banget sih. Cuman pada waktu hamilnya aja sempet gemuk. Oke. Nah, ini pas yang hamil keempat, pas sudah hamilnya tuh aku jadi gembrot. Oke. Normal sih ya sebenarnya. Harusnya sih sebenarnya Iya. normal. Itu kalau misalkan kita flashback lagi, karena 1 ketiga itu sesudah melahirkan tuh balik laginya tuh cepet, ya kan. Kalau yang ini mungkin agak lama. Yang ini tuh saya ngerasanya capek, pengen makan mulu kan. Apa ngeasiinnya tuh pengen eksklusif karena Oke. yang 1 sampai ketiga tuh emang aku kerja ya, jadi nggak terlalu
eksklusif gitu. Aku pengen yang ini eksklusif, jadi wajar ya Bang ya, perempuan itu maunya makan gitu kan. Betul. Karena ngasihin anak gitu. Aku jadi gemuk waktu itu, jadi gembrot. Suami kebetulan kerja di salah satu keuangan. Kemudian yang biasanya tuh setiap hari pulang ya kan, setiap hari pulang tuh ini kok enggak, jarang pulang tepat gitu. Biasanya tuh setiap hari tuh pulang tepat. Karena kita kan memang satu ini ya, dibilang satu perusahaan, nggak satu perasaan juga sih, cuman memang satu atap lah ya. Enggak, bukan satu atap, jadi sama lah perusahaannya tapi memang beda perusahaan gitu. Jadi kita hafal nih, tahu ritmenya, berangkat pagi pulang sore, Sabtu Minggu libur kayak gitu. Tahu lah gue kerjaan lu gitu, kasarnya. Ini nggak pernah pulang malam terus suatu ketika dia itu Sabtu Minggu tuh nginep gitu kan, nggak pulang gitu kan. Emang sih ada usaha sampingan. Usaha sampingannya itu di project. Jadi dengan alasannya tuh, saya mau ngontrol project. Ya kita sih yang penting kan duit ya, cuan lah, anak 4 ya kan. Ya sudahlah, yang penting cuan gitu buat anak-anak. Awal-awalnya ya nggak curiga karena kan memang ada usaha itu ya kan. Terus aku pikir ya sudahlah. Tapi ternyata di balik itu semua pernah adik sakit. Yang keempat nih, anak yang keempat sakit. Dia tuh kan biasanya ke anak-anak tuh baik banget ya. Maksudnya sayang kalau dilihat dari depan. Terus yang nggak aku sangkanya tuh dia tuh orangnya romantis ya kan. Makanya jangan ketipu. Ibu-ibu jangan ketipu. Kalau ada yang misalkan ngerasa nih, suami gue tuh baik, suami gue tuh romantis, suami gue mah gak bakal ngelakuin hal itu terjadi pada diriku loh. Jadi nih kalau ada nanti yang komen, alhamdulillah suami saya mah gak gitu, bukan ngedoain, enggak. Jangan seneng dulu ya. Bener, jangan seneng Bu, jangan. Ibu belum tahu aja di balik itu semua. Serius Bang, tahu nggak? Dia tuh romantis, ya kan, romantis banget. Terus melakukan saya seperti ratu, ya kan. Terus kalau misalkan apa-apa tuh selalu dibawain, nggak pernah marah-marah, kayak orang soleh aja gitu. Tapi di balik itu semua, itu yang kita nggak ketahuin terjadi. Kalau dulu nih saya ke teman-teman saya bangga, kita ngerosting ya. Dulu bangga saya sama dia. Setiap ke orang, suami saya mah alhamdulillah gitu kan. Kadang gak ada tuh ciri-ciri ini bakal selingkuh. Kagak. Soleh kalau dibilang Bener. Pasti yang semua nih, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini ya kan. Nih kok orang bisa senyum suaminya selingkuh gitu ya. Padahal mah itu masa-masa ironisnya udah terlewatkan. Jadi aku masih udah bisa begini sekarang gitu. Lagi hamil, lagi udah habis melahirkan, badan jadi gembrot ya kan. Mungkin dia nggak nafsu kali ya. Ya tapi kan nggak gitu juga, ya kan? Tapi memang ada satu hal yang mungkin waktu itu dia menjelaskan alasannya, kenapa, gitu kan? Memang pada saat itu saya uring-uringan, uring-uringannya kebayang anak saya 4, terus sekarang baru lahiran yang keempat, capek dong, habis lahiran terus mau ASI eksklusif, ya kan? Anak gue yang ketiga nih. ASInya biasa aja gitu kan, malah tergolong cepet karena bekerja. Boleh dong sekarang nih dikasih cuti sama kantor, terus ada usaha pengen dong ASI eksklusif gitu. Jadi si Ade biar yang terakhir nih merasakan gitu. Niatnya itu aja, nggak niat mau apa ya? Nggak niat mau menjelekan diri gitu. Dari situ mandi gitu ya, maksudnya ya kayak ngerawat badan, ngerawat badan, cuman badan aku tuh emang gembrot jadinya, jadi mungkin jelek gitu ya.
Masya Allah, kalau ingat pada saat itu bisa dibandingin deh sama teman-teman yang tahu nih dulunya gimana, terus pas udah ngelari itu emang jelek banget gitu, tapi kok tega ya gitu kan, kok dia tega gitu. Dia masuk kerja waktu itu, ya udah deh kamu jangan begitu-begitu terus gitu kan. Memang dia usaha sih ininya, apa basicnya. Tapi aku pengen ngelihat kamu kerja gitu, kerja lagi. Dulu pernah ketemu sama dia, dulu dia supervisor di salah satu perusahaan lah ya. Aku kenal sama dia di situ ya kan. Mungkin kamu ini lagi deh kerja lagi. Pas sama aku kan fokus usaha ya kan. Aku tuh pengen aja ngelihat dia tuh rapih lagi gitu kan. Karena kalau di proyek doang ya begitu tampilannya kan apa adanya, namanya orang proyek kan. Ya udah kayak gembel aja gitu. Tapi kan aku pengen dong suami aku kelihatan lebih rapi gitu. Aku masukin deh tuh, kamu mau nggak di ngantor lagi deh biar Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, aku gituin. Tapi padahal mah nggak menutup kemungkinan juga nih kalau misalkan dianya ada proyek, ya udah pergi-pergi aja penting cuan. Dulu mikirnya gitu. Akhirnya ya udah dia mau. Aku masukin dong dia kerja. Aku masukin dia kerja di salah satu financial ya, keuangan juga, tapi beda nih sama aku. Beda perusahaan. Tapi ini dulunya aku sempat di situ. Jadi ya aku hafal teman-teman di situ gitu kan. Hafal lingkungannya di situ. Di salah satu perusahaan itulah. Tapi kenapa coba dia ngelakuin perselingkuhannya pada saat dia kerja di situ? Kerjanya saya yang masukin, ya kan? Lingkungannya saya sudah kenal banget. Lingkungannya itu tempat saya bekerja dulu. Jadi kan pada kenal lah ya. Termasuk bosnya juga ya? Iya, bosnya malah kan aku yang rekomen dia. Kepala cabangnya kan, Bu, ini suamiku ya gitu kan. Karena saya sudah pindah ke cabang lain nih. Mohon dibantu kok sama semuanya. Ya gila aja sih kalau aku mikir tuh. Dan dia selingkuhnya itu kan di salah satu mall ya. Salah satu mall kan. Gila aja sih, dia default ke tempat dia bekerja yang tempat gue pernah bekerja. Kalau dibilang sedih, enggak ada orang yang bilang gak sedih, itu bohong, hoax. Berapa tahun pernikahan, di saat anak yang keempat ini lahir, yang kita harapkan dia tuh pengen banget punya anak perempuan, ya yang memang benar-benar dari dia gitu kan. Dia dapetin itu, harusnya dia kan lebih bersyukur ya, lebih happy di rumah ya kan. Ini kok malah gak pernah pulang gitu. Dan satu ketika yang bikin saya sedih banget nih Bang, ada kejadian anaknya sakit, terus yang saya nelponin dia berkali-kali, ada kali sampai ratusan kali, aku nggak ngerti sampai berkali-kali itu dia ngabain itu. Padahal ini anak yang dia pengen banget gitu kan, anak bungsu, kalau kejadian apa-apa gitu sama anaknya gimana gitu loh, dia nggak mikir kesan gitu loh. Saya itu nelfon nggak diangkat-angkat, padahal anaknya sakit. Sampai saya WhatsApp, ini anak kamu sakit, kamu kemana, kamu di mana gitu. Kok bisa-bisanya nggak angkat telepon gitu, tolong diangkat, tolong please. Saya sampai mohon-mohon sama dia di WA itu nggak ada tanggapan sama sekali sih. Itu nggak ada tanggapan sama sekali. Akhirnya saya bingung. Saya ke kantor, ke proyeknya dia. Selama ini dia nggak pernah ngasih tahu, nggak pernah ngajak saya ke sana. Dia nggak pernah ngajak saya ke sana, ke proyek itu. Tapi saya tahu karena dia bilang saya proyeknya lagi mengurus proyek ini. Karena saya juga tahu dong teman-temannya gitu kan.
Saya datang dari kantor, nggak tahu feeling. Nah, feeling seorang istri kan. Saya datang ke kantor, ke projectnya dia. Saya waktu itu bilang sama orang kantor, saya mau ada nasabah ke sana gitu kan. Saya izin ke daerah sana. Ya udah, sambil saya datengin itu tempat. Iya, temennya itu satu kaget. Tapi yang lain ada yang ngomong gini yang saya dengar. Itu istrinya si Batman. Ngaku-ngaku apa gimana gitu. Kan kemarin ada tuh cewek tuh siapa? Gitu. Itu di warung. Yang notabene itu ya perempuan yang ngomong itu kan, yang punya warungnya situ lah ya, yang petugas warungnya itulah. Yang mungkin karena sering ngeliat dia bawa perempuan gitu kan. Nah, saya telepon kan, dia bilangnya dia ada di situ, padahal nggak ada. Kan dia bilangnya kerja kan. Terus dan yang gilanya lagi bang, bukan aja dia bilang gini, kan dari kemarin nggak masuk. Oke. Dia bilangnya kita nggak masuk. Ya udah langsung, nggak masuk. Anaknya sakit loh. Sampai saya harus mencari dia ke sini gitu. Anaknya sakit. Sudah duk ya. Kemana nih orang? Tuh. Tapi HP-nya aktif. Ya saya telepon nggak angkat. Loh sama saya nih habis WA-an. Maksudnya apa? Oke, si yang punya pemilik food court itu ya? Bukan. Rekannya. Oh, rekannya. Satu yang ngegantiin dia. Jadi dia bisa digantiin sama orang kalau dia lagi nggak masuk gitu kan. Ya saya memang ngobrol di warung itu bukan food court tempat cewek itu bekerja, bukan. Dia itu pemilik warung yang ngomong gitu, yang bisik-bisik gitu kan. Tapi saya dengar, nah yang ngomong sama saya WA-an kok hari ini gitu, itu ya temennya itu. Iya. Di situ saya udah kepikiran nggak bang, sebagai wanita. Tring gitu ya, sinyal langsung kuat tuh. My God, gue bilang sama abang WA-an nih. Gila. Akhirnya saya telepon. Jadi saya punya semacam abang angkat, ya kan. Jadi dulu saya sempet latihan bela diri, ya kan. Latihan bela diri itu kan banyak yang tentara, polisi kayak gitu ya. Saya deket sama mereka karena saya memang mantan atlet gitu. Saya deket sama mereka, saya telepon tuh abang-abangan saya, ya kan. Karena memang saya di Polda, ya di instansi itu, saya ada beberapa yang dekat dan memang punya jabatan lah. Saya bilang, bisa buka nggak nih nomor? Saya pengen tahu dia ada di mana gitu kan. Suami gue begini, curhat gitu kan. Ya mungkin dia semacam abang ke adek. Ya saya berteman udah malah sebelum nikah, ya kan. Dari saya latihan itu dari saya SD. Berarti saya kenal sama beliau sudah bukannya setahun 2 tahun, yang orang saya pada saat itu anak sudah 4, ya kan. Saya kenal beliau sudah apa, dan dia gak bakalan terima walaupun bukan abang kandung saya gitu loh. Dia tahu saya kayak gimana, nakalnya saya gimana gitu kan. Dia tahu. Saya bilang nggak pulang, saya bilang gitu kan. Emang udah beberapa ini nggak pulang. Terus saya bilang anaknya sakit, masalahnya itu. Kalau anaknya nggak sakit sih gue bodo amat, mungkin nggak akan kepikiran sampai ke sana, nggak bakalan sampai nyamperin ke project dan nggak bakalan tahu ini. Tapi Allah Maha Baik memperlihatkan apa yang tidak terlihat. Dari yang suami baik-baik soleh bagi saya, ternyata itu tidak. Jadi buat ibu-ibu jangan tertipu, bohong. Ya mudah-mudahan sih enggak ya. Jadi yang normal-normal aja deh. Kita tetap sebagai perempuan ya minimal kita harus bisa mantau lah. Ya bukan yang kayak harus tahu laporan kayak gini-gini, enggak. Tetap berserah diri tapi tetap dipantau nih suaminya.
jalannya bener enggak, baik-baik juga kan belum tentu. Langsung dibuka tuh sama abang-abangan saya kan, dicek dong. Saya bisa tahu dia ada di mana. Pada saat itu pun saya bisa tahu dia ada di mana. Di lubang semut aja saya tahu ibaratnya. Dibuka. Dari instansi itu dibuka. Terus dari dia beli apa aja pun saya tahu. Misalkan dia beli baju, beli sempak apa segala macam tuh saya tahu. Ketahuan ya. Tahu dong. Jadi masuk tuh semua. Oh ini. Aduh ya Allah, saya udah pusing. Oh gila nih gue, bisa gila emang gitu kan. Akhirnya ya saya bilang sama abang-abangan saya, oh ini gimana ya, kayak terlalu sakit deh gitu. Ini terlalu sakit nih bang. Terus mau diapain? Mau gue matiin? Terus ini mau diapain? Mau gue matiin? Gue matiin aja ya? Enggak juga sih. Ngelihatnya anak udah 4 ya kan. Anehnya kenapa harus pada saat ini anak yang dia idam-idamkan ini lahir? Kenapa harus itu yang harusnya dia happy, dia nyambut anaknya dengan baik ya kan, ajak main jalan-jalan gitu. Kenapa malah dia ngajakin jalan-jalan ani-ani? Jujur ya, langsung diulik dong semua bang, ya enggak? Perempuan nih siapa? Ya enggak? Dan gak lebih cantik dari gue. Kalau pas lagi gak gembrot, mohon maaf, enggak ngerasa cantik enggak. Cuman ya memang enggak lebih cantik dari gue. Gila gak? Sumpah. Sampai banyak yang bilang, gila laki lu kenapa ya? Apa gimana sih otaknya gitu. Gak tahu. Gue badannya kayak gini. Itu sebenarnya kalau misalkan mau gue tuntut itu bisa, dua-duanya semuanya masuk bisa, enggak bisa penjara maksudnya. Terus akhirnya nih karena udah tahu kan, gue telepon, lu balik deh. Itu dia balik. Karena udah ketahuan dong ya kan. Oh gini. Ya udah kata dia, masih gue maafin tuh bang, masih gue maafin. Itu yang season 1. Season 1. Oh. Tapi gue pernah bilang gini, orang punya salah sama gue 3 kali gue pasti akan kasih kesempatan. 1, kedua, ketiga. Itu benar-benar kejadian yang mana orang. Sampai 3 kali. Enggak sampai 3 kali. Kalau 3 kali bubar dong. Oh. Ya kan? Ya itu dia bilang berjanji, iya enggak akan gitu kan. Oke, ya udah gue pegang nih ucapan lo ya. Yang kedua kalinya pas dia ulang tahun. Padahal gue udah ikhlas, mencoba untuk ikhlas. Gue mikirnya ini ujian dari Allah gitu. Pas dia ulang tahun, kita nih sekeluarga, gue sama anak-anak udah ngerencanain, ya udah mau ngasih happy kejutan, manis banget kan? Gue nyari kue ulang tahun sama sahabat gue bang, buat dia nggak pulang. Dasar Batman. Jadi ikutan gemes mah. Gemes kan? Parah, gila emang. Dia nggak pulang. Tapi emang nggak sama cewek itu juga sih. Pas pada saat itu belum pulang, maksudnya udah kayak nggak mau pulang. Tapi kan gue udah tahu dia semua, gue bisa baca, bisa semuanya udah, karena gue dibukain itu kan. Oh oke. Kayak cloning kan gitu ya. Kalau dibilang cloning kan enggak. Iya pokoknya dari pusat dah. Oke. Iya. Nah si temennya itu memang mereka lagi ya kenakalan lah. Ya lagi minum gitu kan. Laki gue tuh nggak pernah minum. Nggak tahu di belakang gue mah nggak tahu ya. Cuman memang gue tahu dulu dia pernah. Tapi udah lama semenjak sama kita punya anak apa segala macam enggak gitu. Nah semenjak sama cewek ini nih bangor lagi. Dia bilang
aku lagi mau ini nih sama teman-teman ngerayain ulang tahun. Gila lu. Anak udah 4 masih mau ngerayain ulang tahun sama teman-teman. Dia fotoin tuh sama temen ya minuman kayak gitu. Oh gitu. Balik lu gitu kan. Kalau nggak balik, awas. Karena yang pertama gue belum tahu ceweknya, belum tahu si itu. Bukan belum tahu sih itu, udah tahu nih dia selingkuh tapi belum tahu nih. Udah iya mukanya belum tahu, cuman udah tahu nomornya orangnya itu. Kan? Anjir mengulang hal yang sama nih. Ketahuan. Bilang balik, gue bilang balik. Gue bilang dia balik karena udah ketahuan semua karena mereka mengulangi gitu. Tadinya tuh si ceweknya kan ngomongnya gini. Iya, saya kan nggak tahu katanya gitu. Ya saya mundur gitu. Ternyata di hari itu ceweknya itu ngubungin dia bilang selamat ulang tahun bla 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 dan bilang saya rela jadi selingkuhan kamu. Gila nggak tuh? Kan asu. Iya gak sih? Dia bilang iya saya minta maaf, saya gak akan ngulangin lagi. Gila, itu yang bikin gue marah gitu kan. Wah, kasih hati minta empedu, gue bilang pulang lu. Terus gue bilang baru dibongkar di situ. Nih cetan lu sama tuh cewek ini bangsat tuh ya, gue tahu semua, gue bilang gitu kan. Sampai tuh cewek masih mau sama lu aja kan, udah tahu gua marah-marah gitu kan, ternyata lu masih kan. Nah ya sudah, akhirnya gue panggil Pak RT. Oh jadi yang rame-rame itu karena Kak Jingga yang panggil tuh ya? Iya dong, bokap gua nyokap gua nggak ada yang terima. Anaknya disakitin, panggil RT RW gitu. Udah yuk, udahin aja. Nelpon ke mertua ya kan, anak mama tuh gini enggak, kurang ajar gitu kan, udah sekarang mah cerai aja gitu kan. Ya enggak dipikirin dulu, tapi ada kakaknya yang ngomong udah cerai aja. Lu gila emang. Akhirnya mikir lagi juga sih 2 kali itu karena saya tuh selalu bilang saya akan ngasih kesempatan 3 kali kepada orang, seluruh orang, bukan dia aja sih, semua orang yang punya kesalahan sama saya. Mungkin saya itu meluaskan hati untuk ya udah 3 kali, misalkan masih mengecewakan ya udah kita gak usah temenan. Tapi kalau sekali 2 kali masih mengecewakan ya udahlah, mungkin dia lagi hilaf. Akhirnya iya itu sampai kan diteplokin sama saya pakai kue kan. Oh kue ulang tahun itu. Iya. Pas pulang masuk kamar, gue kunci, setan lu langsung puk. Dia kaget tuh, ya apa sih ini kan bisa dibicarain baik-baik, kata dia gitu. Ini bisa dibicarain baik-baik, jangan kayak gini. Oh sikat ya, namanya atlet dong. Atlet bela diri ya kan. Berantem yuk, gue bilang gitu. Lu nyakitin gue sakitin lu, sekarang kita berantem aja. Serius, itu udah kayak gue gulat sama dia diem aja. Dia itu cowok bener-bener, emang dia nggak bisa ngelawan cewek. Dia diem aja kan, gue sikat tuh kan, gue pukul, gue apa gitu. Lu lawan gue dong, kan lu udah nyakitin hati gue. Nggak usah pakai hati doang, fisik juga dong, tanggung, gue bilang gitu. Dia diem aja. Sekarang lu telepon tuh cewek, gue bilang. Telepon tuh cewek, ditelepon kan. Gue nggak mau tahu, angkat, jangan sampai enggak lu angkat. Terus gue bilang diangkat, mana janji lo, omongan lu gitu. Udah gue kasih hati lu ya, gue bilang gitu kan. Udah gue kasih hati, masih aja ternyata lu loteknya, gue bilang gitu. Kalau orang udah tahu, udah punya suami, dia pasti akan mundur. Udah punya istri, dia pasti akan mundur ya kan. Apalagi dia yang ngomong, aku udah bilang gini, ambil aja. Saya bilang gitu loh, ambil aja silakan. Kamu mau cerai sama saya? Aku bilang gitu kan. Awalnya waktu itu, enggak, demi Allah enggak, ini mah cuman main doang. Awalnya dibilangnya kan gitu. Makanya saya pertahankan. Kalau dia tidak mempertahankan dari awal, saya juga nggak mau.
gitu loh. Karena dia mempertahankan, terus tuh cewek bilang, jangan sosok imutan, jangan gitu kan. Jangan gitu, saya mah nggak ada apa-apa, nggak ada ngaku. Dia padahal mah udah tahu gue daftarnya mereka kemana aja, ngabisin apa aja udah tahu semua. Silahkan kata dia gitu, jangan sampai ini anak-anak kasihan ngomong kayak gitu loh. Oke, hati-hati ya Bu sama cewek. Pokoknya hati-hati, cewek cowok hati-hati semua. Akhirnya aku bilang gitu ya, ternyata kamu nipu saya ya. Di balik itu kamu bilang nggak apa-apa jadi selingkuhan kamu gitu ya. Gila lu, gue bilang. Sekarang lu maunya gimana? Bilang gitu kan. Dia takut, yuk ketemu yuk. Gak berani dia nemuin. Saya mau ke rumahnya dia tadinya. Mau ke rumah dia dong. Terus suami saya itu bilang ini, mohon saya nggak bakalan lagi, udah tutup aja, case close, karena memang ya itu kesalahan dia, kata dia gitu. Teringat lagi kesempatan ketiga, baiklah ini kesempatan yang terakhir. Di situ saya udah ikhlas banget, nggak ada lagi tangisan, bener-bener tegar ya. Kalau misalkan pun harus cerai nggak apa-apa. Akhirnya ya sudah, kita kasih kesempatan ketiga. Allah Maha Baik, Allah Maha Tahu hati mbaknya yang lagi sakit, pasti akan dia dia bikin, ya udah nih sakit hati lo harus sembuh gitu. Dibales loh, dibayar tunai karmanya. Tahu nggak Bang kenapa? 2 minggu setelah kejadian yang kedua ini, suamiku dipanggil paksa. Dalam artian dia pesantren. Masalahnya? Jadi dia kan ikut, selain kerja dia kan ada project kan. Yang saya bilang tadi, makanya banyak alasan bisa, ya kan. Itu ada project. Di project itu dia ditipu. Nama depannya nama dia nih. Harusnya pembayarannya itu ke dia langsung dong. Tapi karena ngerasa ini orang ini yang bawa masuk, orang itu bilang sama perusahaan bayarnya ke dia. Ada masalah penipuan lah di situ ya. Harusnya kan suami dong, karena suami yang ngadain barangnya kan. Harusnya bayarnya ke suami dong. Tapi karena dia yang bawa masuk ke perusahaan itu, ya bilangnya ya ini perusahaannya dia, bayarnya ke rekening ini, kayak gitu. Itu duit nggak masuk. Sedangkan kita harus bayar dong ke ya material segala macem, ongkos, ya kan, semuanya itu kan harus dibayar. Itu yang dia dilaporin dong sama yang nggak dibayarnya itu kan. Terus ke perusahaan udah dibayar ke si ini, ya kan, dicari orangnya nggak ketemu. Itu beruntun banget Bang. Ya 2 minggu dia di sekolahin di pesantren. Di situ saya ada yang ngerasa kasihan, ada yang ngerasa tapi yang wah ini kayak gue yang nyukurin dia gitu loh. Wah karma nih gitu kan. Mampus lu. Biasa gak sih? Enggak lah kalau di sini Pak. Ya bener gitu. Jadi kayak wah happy-nya ada gitu kan. Kasiannya ada gitu kan. Gila kata gue. Bener-bener. Tapi ya akhirnya membawa dahsyat Bang. Semuanya terkuras habis. Otomatis kan kita didatangi nih sama orang. Gak 1 orang. Oh itu nagih uang balik ya? 2 orang, 3 orang dia dateng. Ya mungkin kan karena ada perempuan kan, namanya laki-laki udah dapet perempuan, terus berarti harus cari yang lebih dong. Ya enggak? Ya dia entahlah usaha apa lagi ya kan, yang akhirnya ditagih, yang dia ngarepin si yang gede cair ini ternyata kan dibawa kabur tuh. Ya masalah lagi dong dia. Dipikir akan dibayar ya dia bayar, tapi kan nggak dibayar. Di situ kan jadi banyak yang laporin. Pelik dong.
Ya udah akhirnya masuklah pesantren ya kan. Terus gue bilang gimana? Awalnya masih kasih pelajaran lah ya. Cewek lu telepon dong gitu. Masih mau nggak nih sama beginian? Gue bilang gitu kan. Kalau kan you parlente. Itu gue masih sempet begitu-begitu itu. Oke, jangan gue nih yang suruh ngurusin ya. Dalam hati, kok bisa nih nebus lo, tapi mohon maaf, kita main-main dulu yuk. Oke. Itu. Terus ya udah, akhirnya nggak ada kan. Jangan gitu Neng, kata dia gitu. Udah nggak ada lagi kok, kata dia sama hubungan gitu kan. Ibu nggak coba dong, bisa nggak bantu? Aku bilang gitu kan. Itu ada mau Lebaran Idul Fitri, kebayang ya? Dia masih di dalam tuh ya. Mau Lebaran Idul Fitri, kepikiran nih, lagi puasa. Tapi aku masih yang baik, ditengokin, dikawal kasusnya ya kan, sambil dicari-cari cara ya kan, gimana nih caranya untuk dia bebas. Tapi aku nggak mau jalan pintas dulu, dalam artian ya udah sambil kamu belajar arti hidup ya kan, ya saya sambil cari cara bebasnya gimana, tapi nggak mau jalan pintas, udah belajar aja dulu gitu. Tapi udah mau Lebaran Bang, masa gue sendirian ya kan, apa kata keluarga gak ada yang tahu. Oh, nggak ada yang tahu keluarga? Gak ada, cuman satu yang tahu. Awalnya ya, yang tahu cuma satu, keluargaku. Karena dia wartawan di Polres. Oke. Dia yang buat cari tahu ini gimana, ya kan. Sama abang-abangan juga nggak ngomong. Malu lah. Kemarin baru minta bantuan, ya kan. Sekarang tadi matiin. Namanya orang udah ini sayang sama kita, nganggap sebagai adik, gimana sih? Udah tuh akhirnya kita cari cara. Ya sebenarnya sih kesalahan juga bukan pada dia 100%. Jadi kan memang agak susah nih si penuntutnya ke kita. Udah gitu kita juga dia punya kelemahan nih pokoknya. Udah deh, alhamdulillahnya gitu kan. Kita telepon sama ada keluarga yang pegang jabatan juga, kita telepon, ini tolong dibantu ya kan, diarahin ya kan. Udahlah kasihan, gue bilang 2 minggu sampai sakit. Oh dia tuh ya. Sampai sekarang tuh dia ya itu kualatnya pinggangnya sakit sebelah. Ya gara-gara tidur di bawah lantai ya. Gimana rasanya kan? Rasain. Mampus ya. Bener. Jadi kalau sekarang ya lo inget aja, enak nggak? Mau lagi? Suka gitu. Ya, seperti itulah sih ceritanya. Dan aku memutuskan untuk memberi kesempatan yang ketiga. Ya udah, yuk kita mulai dari awal. Udah habis semuanya kan, kita tebus dia dengan nominal yang tidak sedikit. Rumah, mobil, sampai pinjem kanan kiri. Rumah, mobil dijual. Ya. Terus tinggal di mana? Ngontrak lah. Ya mau gimana? Pilihannya cuma itu. Biar dia keluar pesantren gitu. Iya. Biar dia keluar pesantren. Tapi kan ibaratnya yang namanya orang sudah begitu, mungkin masa nggak ada tobat-tobatnya sih, gitu kan? Ya kalaupun memang dia nggak tobat, berarti dia bego, ya kan? Anaknya cantik, ya kan? Bininya juga bisa kok berubah, yang penting dikasih ini, ya kan? Coba duitnya ke gue, karena lu jelek. Ya kan? Lu gembrot nih duit ke salon. Ya kan bisa gue berubah langsung, langsing. Ya kan? Nah, itu Bang ceritanya. Nah, selama masa-masa ini kan rumah kejual, kendaraan kejual. Itu gimana bertahan hidup? Alhamdulillah. Allah Maha Baik. Saya udah bilang Allah Maha Baik. Buat semua yang nonton nih, kita mau orang itu jahat sama kita,
mau orang itu julid sama kita bodo amat aja, yang penting kitanya baik gitu. Saya ngelakuin itu dari kecil, didikan orang tua yang selalu bilang, ya udah, orang tua saya tuh yang laki tuh baik banget sama orang gitu. Bahkan rumah kita jadi base camp. Saya sampai sekolah pun, sampai sebelum kuliah, karena kuliah di luar ngekos, sampai STM itu teman-teman di rumah nginep, makan apa segala macam di rumah. Oke, baik ya. Welcome lah. Iya, nggak punya jajan, sama orang tua saya dibekelin kasih jajan temennya tuh. Nggak punya makanan ke rumah, makan bareng seadanya. Terus sampai saya beranjak kuliah, beranjak kerja, punya teman-teman di sana sini, atasan bawahan. Ya sempat jadi bawahan, sempat juga jadi atasan gitu. Semuanya alhamdulillah baik. 3 bulan saya nggak kerja, dia nggak kerja, karena kan saya kerjaan tuh nggak mungkin ngurusin dia terus nih, pulang pergi. Perusahaan siapa yang mau rugi? Iya. Ya udah disuruh resign lah. Oh, resign tuh akhirnya. Kamu nggak fokus nih, gitu kan? Udah lah resign aja lah. Ya udah gue resign. Ya emang nggak fokus kok. Ya dia juga tadinya minta tolong gitu kan. Sempet disiasati gitu. Tapi 2 minggu nih harus keluar nih. Dilalahnya, ya itu kalau emang benar-benar harus habis semua ya harus habis. Dilalahnya harusnya selesai 2 minggu. Itu gak selesai bang. Ya ada aja karena kesalahan ketik BAP atau apa gitu kan. Administrasi lah ya. Kocak, emang itu bener, emang sama Allah mungkin disuruh dibersihin nih. Masih gitu ada kan. lu masih punya ini nih, itu tuh. Akhirnya mohon maaf kata kantor, karena sudah lebih dari 2 minggu kita udah gak bisa ngasih alasan lagi. Sakit apa dia? Ke haji enggak, ya kan? Kalau sudah lewat dari 2 minggu, perusahaan itu berhak ngekat. Bikin pengunduran atau gimana nih? Udah pengunduran diri aja deh. Itu ceritanya. Udah akhirnya kita semuanya pengangguran. Terus, oh iya, rumah gak ngontrak karena gak punya apa-apa. Punya teman kuliah, punya rumah di daerah Bogor. Neng, saya dari SMP dipanggil Neng-Neng aja sama teman-teman karena lebih kecil. Saya tuh percepatan sekolahnya. Jadi anak-anak kelahiran di atas saya 2 tahun, ya kita udah satu sekolah, satu kelas, satu level. Panggilnya Neng. Neng, rumah saya kan kosong. Kamu pakai aja. Nanti kalau udah kerja dibayar, nggak usah. Alhamdulillah ketolong bang. Tapi kan nggak mau terus-terusan. Ya walaupun dia berkata nggak apa-apa. Ya tapi sayanya punya harga diri. Alhamdulillahnya sampai sekarang pun kita masih berusaha terus walaupun belum semuanya tuntas. Alhamdulillah nih. 3 bulan itu saya ditransferin. Sama siapa? Sama teman-teman semua. Oke. Se-Indonesia Raya. Saya kerja di Palembang, saya pernah kerja di Medan, saya pernah kerja di Tasikmalaya, di Bandung mah uyuhan teman kuliah. Jakarta apalagi tempat kelahiran. Ya pokoknya itu teman-teman semua yang deket sih. Kamu kenapa? Ya aku cuma nggak bilang itu ya. Aku bilang aku kena musibah, ketipu project, sekarang udah nggak punya apa-apa. Gue sih nggak ngerasa rendah diri atau apa. Kenyataannya begitu. Dan aku nggak ngemis. Aku bilang gini, saya pinjem, ada nggak? Sampai video call, nggak percaya gue karena saya direktur. Saya punya perusahaan yang dijalankan sama suami, itu perusahaan kita. Oke. Aduh. Orang-orang nggak percaya. Masa sih seorang Ted kok bisa sih minjem duit 200.000 atau 300.000 video call? Astagfirullahaladzim, bener Neng, ya bener atuh gitu kan. Masa bohong? Takutnya teh bohong, banyak yang bohong katanya gitu. Sekarang WA doang, emang WA doang, nggak telepon. Malu. Tapi karena kebutuhan anak nggak bisa makan gitu, akhirnya hilang tuh semua malu. Ya udah video call aja kalau nggak percaya mah gitu. Tadinya mah malu ya, nggak mau telepon, apalagi video call. Ngelihat anak udah kelaparan, ya kan? Ya gue milih yang mana, ya kan? Ya gue telepon lah.
Udah yuk video call. Bener itu mah langsung ditransfer 500.000, kagak jadi 200.000 pinjam, nggak boleh diganti. Jadi sekarang nih kalau pas lagi dapet duit, kalau yang dibilang diganti ya kita ganti. Tapi kalau nggak diganti dia nggak mau, nggak ikhlas, nggak ridho lillahi ta'ala. Kalau kamu udah beres semua itu hutang, kamu ngerasa perlu wajib kamu sedekahin, gitu bang. Jadi saya sekarang dituntut untuk melunasi dulu semua. Kalau misalkan sudah nggak ada hutang berlebihan, mau kembaliinnya jangan ke saya tapi ke orang yang membutuhkan. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman kita, kalau kita baik ya, insya Allah teman-teman akan baik. Walaupun misalkan bukan dari yang kita baikin juga nih, misalkan, ya kan? Karena kita baik sama semua orang, nanti datang aja, nggak tahu dari mana aja. Alhamdulillah ada. Gitu sih bang ceritanya. Ceritanya sedih, ceritanya membagongkan, ceritanya segala macam. Semuanya ada di sini. Ya. Jadi hukum tabur tuai ya. Ya. Apa yang kita tanam itu yang akan kita dapatkan. makan. Iya. Itu ya. Itu kan Benar-benar jelas banget sih. Pelajaran hidupnya yang benar-benar jelas ya. Tapi ya saya salut sama Kak Jingga ya. Masih kuat menghadapi itu semua. Insya Allah. Di saat disakiti, tapi masih juga menolong gitu kan. Kasarnya gini nih, habis diselingkuhin jelas-jelas, Iya. bersesi-sesi, Iya. dia kena masalah, kita masih ada gitu loh di samping dia. Iya. Dan rela gitu kan, rela rumah, kendaraan, rela nih. Ya udahlah, gue lupain deh masalah itu sementara deh. Yang penting lo keluar dulu. Nah itu dia. Sampai Gitu. rekan juga bilangnya gitu. Gila lu sih, gitu kan. Kan bisa ngebuang dia, udah sampah misalkan ibaratnya. Oh jangan, aku bilang itu bukan sampah, itu ujian hidup kita. Karena setan itu memang senangnya itu. Ya benar. Karena Sholat itu kewajiban kita, tapi untuk menjaga pernikahan itu ya setan itu seneng banget. ya, karena biasanya setan itu akan merusak rumah tangga itu mulai dari perempuannya dulu. Gitu ya. Tapi hal yang paling setan benci ibadah itu ya, bukan sholat, bukan amal, bukan sedekah, pernikahan. Iya. Ya, karena apa? Di dalam pernikahan itu nilainya ibadah semua. Betul. Itu yang setan Percaya. paling gak suka. Gitu ya. Tapi ya salut lah buat Kak Jingga ya. Masih fighting sampai sekarang, dan sekarang Kak Jingga ikut kerja lagi berarti ya, bantu suami ya. Alhamdulillah ya, harus beres semua kan. Ya kita semua Masih ada tanggungan-tanggungan. masih secara kan berpuluh-puluh gitu kan. Ya kita harus enggak berpuluh-puluh sih, beratus-ratus mungkin ya. Berat ya. Ya namanya proyek yang enggak sedikit, memang benar-benar aku masuk koran loh. Masuk koran juga. Kalau cari nama aku ada di situ. Iya, jadi ibaratnya ya bukan perusahaan kecil yang kita Dan ini sirna begitu aja karena si lo itu ya. Aduh. Tapi saya tetap semangat karena ya sudahlah, itu ujian dari Allah. Mudah-mudahan saya nanti dikasih ibaratnya hal yang baik-baik gitu kan. Amin. Ke depannya ya seperti itu. Ya amin ya, saya doakan semoga masalahnya cepat selesai Kak. Udah selesai. Nah, maksudnya ya tanggungan Iya, itu amin juga gitu ya robbal alamin. Iya, mohon doanya. Semoga si Batman juga udah kapok lah. Kalau nggak kapok berarti dia bener kayaknya warasannya nggak ngerti. Ultraman aja ada lowbatnya ya. Iya. Ada titet gitu Iya, ya. ada lowbatnya Ultraman. Betul. Aduh, ya kalau saya kita sharing aja sih ya, Iya. kayak saya juga udah berumah tangga dan banyak juga sih masalah yang udah saya hadapin sama keluarga gitu ya. Dan ada juga momen-momen yang paling sedih tuh anak sih ya, ngeliat anak ya. Di saat anak misalnya gini, minta jajan dong ke Alfamart. Saat itu saya punya uang cuma 20.000. Waduh, buat makan ntar malam. Ya spontanitas saya langsung nangis. Aduh, saya nggak bisa berkata-kata lagi gitu kalau udah anak gitu ya. Ya kan. Bener. Aku sempet disantunin loh anak aku. Oke. Gila. Gara-garanya ya dia jalannya berkilo-kilometer
sekolah, dia jalan tapi kuat. Itu orang dari yayasan itu udah mantau anakku. Terus nanya, kok rumahnya jauh, sekolahnya kok jauh? Iya, soalnya begini. Langsung pas besok mau ketemu ibunya boleh, bapaknya boleh, boleh. Alamatnya dikasih peralatan sekolah. Kita nggak punya apa-apa. Itu Allah Maha Baik. Pokoknya Allah Maha Baik. Ya, saya setuju sih ya. Jadi ya selalu libatkan Allah di dalam susah dan senang kita. Ya, walaupun kita belum jadi orang bener banget ya Bang. Betul. Walaupun kita bukan orang suci, bukan orang yang, saya aja masih begini, masih belum berhijab ya, masih banyak terus belajar gitu. Ya. Tapi tetap aja pegangan pedoman tetap satu. Percaya aja. Betul. Insya Allah akan ada jalannya. Mungkin nanti insya Allah saya dikasih hidayah lah ya. Biar lebih baik lah gitu. Ya. Pokoknya satu itu. Yang namanya manusia bertahap sih ya. Nggak bisa langsung sekaligus dia langsung benar gitu. Orang yang benar aja masih punya salah. Itu ya. Jadi kalau kita bicara lebih halus lagi tentang agama gitu ya. Jadi ibaratkan kita mengedip mata tuh dosa udah ada. Bener. Misalnya, banyak banget. Iya, misalnya kita lagi duduk nongkrong nih, ya kan. Cewek lewat. Ada cewek lewat, wah itu dosa udah ada. Dosa. Iya loh, bener loh. Jadi dosa itu tercipta sangat cepat gitu loh. Ya kita sebagai manusia dikasih wejangan gitu kan, dikasih senjata untuk ya mengurangi dosa tersebut dengan beribadah, berbuat baik, banyaklah hal macamnya ya. Kak Jingga pasti udah paham juga gitu ya. Iya, kuat-kuatan pokoknya mah. Kuat-kuatannya namanya hidup rumah tangga ya Kak ya. Betul. Siapa tahu biasanya orang mau diangkat derajatnya tuh dikasih teguran dulu nih. Ya, bismillah aja lah. Sekarang mau bismillah aja. Setelah ditegur nanti diangkat derajat. Bismillah. Pokoknya itu yang saya harapkan. Nggak saya, anak saya, siapapun kami gitu kan. Amin. Karena udah, ya Allah mata Allah isi hati ini. Ya saya bantu doakan juga sih Kak. Semoga cepat membaik, rezekinya dikasih rezeki yang berlimpah ganda gitu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung nembus ke langit gitu amin, kan. Amin ya Rabbal Alamin. Bocor kayak hujan gitu. Amin. Rezekinya. Amin ya Kak ya. Ya, amin. Sampai di sini Kak Jingga, sebelum kita tutup podcastnya nih, mungkin ada pesan-pesan nih buat penonton dan pemirsa yang lain gitu. Silakan. Iya, pastinya ada. Karena aku hadir di sini tuh bukan tanpa alasan. Karena pas ngelihat podcast itu secara tidak sengaja, ya kan? Loh, ini laki gue. Ya kita kenal, mau dia pakai topeng juga kita kenal. Iya kan? Langsung. Ini apa? Oh iya, itu kamu tonton dulu deh sampai habis. Kamu marah ya? Enggak, gue pengen ngisi acara tuh di Jejak Backpacker. Ajak gue. Gitu. Ya udah. Makanya aku kesini. Pokoknya pesennya yang pertama nih buat ibu-ibu. Jangan percaya sama suami, laki, pacar, apapun itulah. Dilihatnya baik, packagingnya baik belum tentu. Dalamnya kayak buah. Di luarnya bagus, dalamnya busuk, ya kan? Yang kedua, kita harus kontrol emosi. Karena saya juga mungkin dari situ ya, mungkin suami nggak enak ngelihat pulang kerja capek, ya kan? Udah mah jelek kayak buntelan, gembrot, ya kan? Pakai daster, nggak cakep, marah-marah, ngomel. Coba. Iya, saya sebagai perempuan jadi introspeksi diri dulu juga dong, ya kan? Nah itu juga dijaga ya ibu-ibu, minimal kalau misalkan masih gendut, dandan nih yang cakep, jadi kan gak bosen tuh suaminya ya kan. Terus perhatiin juga suaminya, makannya, apanya. Saya mungkin dulu karena ngurusin anak aja, fokus sama anak, kelupain nih suami ya kan. Makannya gak disiapin, udah ambil aja sendiri sono kayak gitu, itu gak boleh. Yang pasti kalau suaminya memang orang yang pengen capek pulang kerja kayaknya butuh air minum, kasihlah air minum ya kan. Terus yang ketiga tetap waspada. Waspada. Handphonenya di sini mungkin nggak ada, di luar mungkin ada ya kan.
nggak tahu di loker kerja, nggak tahu di mana, ya kan? Kalau masih belum punya insting atau kekuatan yang lebih, ya udah diperhatikan aja, ya kan? Tapi biasanya insting seorang istri itu benar. Pasti nanti akan kebuka gimana jalannya itu, apapun itu. Terus yang keempat, tetap jadi orang baik. Tetap jadi orang baik, biarin orang mau ngapain cuek aja. Nanti juga akan ada imbal balasannya, apapun itu akan balik lagi ke diri kita. Tapi kalau kita nanamnya yang buruk, ya pasti nanti juga akan buruk yang balik ke kita. Itu aja. Terus ya luapin aja emosi kalau emang lagi nggak ini. Soalnya kalau nggak gitu bisa gila, Bang. Ya, betul, Itu Bu. Kalau emang lagi kesel nih sama suami atau siapa, luapin aja. Kalau nggak bisa gila, udah itu aja. Karena pernah ada yang gila, alhamdulillah saya selamat Amin. dari kegilaan itu. Itu aja pesannya. Oke, Kak Jingga, terima kasih banyak nih sebelumnya ya, Bang Andi. udah mau hadir di sini. Saya sekali lagi ucapin terima kasih banyak ya. Sama-sama. Dan sebenarnya ya saya juga orang yang udah punya istri dan anak saya 4 dan kebetulan istri saya baru aja 3 bulan yang lalu melahirkan anak yang keempat. Hati-hati. Nah, Dari pelajaran. apalagi saya LDRan sama istri ini. Gitu. Jadi yang setiap saya pulang yang saya lihat itu kasihan. Kasihannya kenapa? Sendirian ngurus anak 4 di rumah. Capeknya kayak apa? Di saat dia lagi marah-marah, saya nggak mikir yang lain-lain. Saya mikirnya wajar. Wajar, betul. Makanya setiap saya pulang gitu ya, saya tuh yang selalu mengerjakan kerjaan rumah tuh. Dari nyapu, ngepel, mandiin anak. Karena saya punya kesempatan itu doang gitu loh. Tapi suami saya juga begitu loh. Ya artinya kebaikan seseorang tuh bukan berarti dia benar gitu ya. Betul. Masih pasti namanya setan itu dari mana aja masuk. Ada dari mana aja. Ya. Pokoknya Bang hati-hati. Ya. Karena setan itu membisikkan manusia gitu ya, bukan mengarahkan itu. Betul. Dia membisikkan yang membuat akal pikiran manusia tuh jadi nggak baik gitu ya. Nggak sehat. Nggak sehat. Sakit terus. Sakit ya kan? terus, Mikirnya ya. kotor terus. Ya apalagi kita juga misalnya jarang ibadah gitu ya. Betul. Itu yang bikin kita jadi gampang belok gitu. Gampang masuk. Benar, itu. benar. Salah satunya kunci ya kekuatan itu memang ibadah sih. Betul. Kalau kitanya memang benar-benar berpegang teguh ibadah, insya Allah deh. Insya Allah nggak bakalan sarong kanan sarong kiri. Ya. Tapi kalau kitanya lengah, ya itu si sang suami tuh ya begitu, agak susah. Tapi mudah-mudahan kedepannya mudah-mudahan dikasih hidayah ya. Amin. Minta doanya. Amin. Biar si Batman tuh iya balik lagi ke asalnya. Dia rajin sebenarnya, rajin sholat dan lain-lain ya. Mudah-mudahan dikasih hidayah. Itu Amin, aja. amin. Tobatnya benar-benar tobat gitu. Ya. Amin. Semoga Batman kembali ke jalan yang benar, menjaga kota Gotham dengan baik. Oke, terima kasih Kak Jingga ya. Sama-sama Kak Andi, makasih banyak. Sama-sama, Kak. Udah bisa di sini. Ya, sama-sama. Semoga segera membaik dan semakin sukses ya Kak ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke penonton, itulah cerita dari Kak Jingga. Semoga bisa menjadikan pelajaran nih buat kita semua ya. Ya apalagi yang berumah tangga umurnya udah bertahun-tahun tuh. Wah itu biasanya rawan ya. Apalagi si suami megang banyak uang. Waspada. Buat teman-teman yang mau cerita juga di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita teman-teman di email admin@jejakbackpacker.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Jingga terima kasih banyak Terima ya kasih sekali lagi ya. banyak, Semangat Andi. terus Kak. Semangat. Ingat buat anak-anak. Yes, that's right. Sampai jumpa. Dadah.